Oke, selamat datang di video pembelajaran database di week 9B ini. Ya, untuk video ini kita akan belajar mengenai add and update. Begitu. Nah, jadi di week 9A kemarin itu teman-teman sudah belajar mengenai materi select. Begitu ya. Jadi gimana caranya membuat query kemudian ditampilkan di sebuah form. Begitu. Nah, untuk kali ini kita akan menambahkan add dan update. Begitu. Oke. Nah, untuk itu nanti ya silakan teman-teman dicek Hangout, itu ada project base saya. Project saya di 9A. Bagi teman-teman yang ingin melihat referensi itu, referensi project saya, itu silakan digunakan. Namun ada pengecualiannya teman-teman. Jika teman-teman sudah mengerjakan, tidak usah dipakai, atau buat belajar juga boleh. Namun ketika teman-teman pakai project saya, itu pastikan pengaturan-pengaturan seperti nama database, username, password itu sudah disesuaikan. Bagaimana caranya untuk mengubah itu? Silakan cek video record saya di pertemuan yang minggu lalu. Begitu. Oke, untuk itu sebelum kita mulai, ya kita akan merefresh dulu mengenai DML-nya teman-teman. Perintah insert, update, and delete. Begitu. Ini materi sebelum NTS ya teman-teman. Jadi kan ada query untuk misalkan menambahkan employee seperti ini. Nah, ketika ada ingin menambahkan sebuah employee, satu employee, maka teman-teman harus menuliskan query seperti ini. Insert into, nama tabelnya apa, kemudian nama kolom yang ingin diinsertkan, yang ingin ditambahkan, misalkan SSN, first name, last name, and salary. Kemudian values, dan ini isi dari kolom atau nilai-nilainya apa setiap kolom. Misalkan SSN itu 1, 2, 3, 4, 5, first name John, L name Smith, salary-nya sekian. Begitu. Dan juga ada lagi sebenarnya teman-teman, insert berdasarkan select. Begitu ya. Jadi ada query untuk insert dan select teman-teman. Jadi misalkan kita ingin menginsert into employee bonus yang ada kolom SSN bonus. Nah, itu insertnya itu kita ambil dari select teman-teman. Select SSN, 0.3 dikali salary S bonus from employee. Begitu. Jadi semua yang ada di select ini ya teman-teman, itu akan diinsertkan di employee bonus. Begitu. Misalkan di sini saya buka workbench SI jual beli yang kemarin ya teman-teman. Nah, ini misalkan aja. Jadi dia itu seperti mengkopikan semua yang diselect ke employee bonus. Begitu, misalkan di select SSN, nah kemudian 0,3 dikali salary S bonus. Nah, ini misalkan tampil seperti ini, ada data employee 10. Maka query insert into employee bonus SSN bonus select ini satu query ya teman-teman. Itu akan berisi 10 data di employee bonus. Begitu. Jadi isi dari select ini di copy paste ke sini dengan catatan hanya SSN dan 0,3 kali salary. SSN ini jadi SSN, 0,3 salary jadi bonus. Begitu. Oke. Nah, untuk update sama ya teman-teman, hampir mirip dengan insert ya. Formulanya update, nama tabelnya apa, set, kemudian kolom yang mau diupdate apa. Misalkan di sini update employee, set address-nya sama dengan tenggilis. Ini string ya teman-teman, ada koma atas, kemudian koma. Pingin ngubah langsung dari satu query itu, saya pingin ngupdate langsung 2 data, 2 kolom. Sorry, bukan 2 data ya, tapi 2 kolom. Set address sama dengan tenggilis dan city-nya Surabaya. Berarti kita akan mengganti di employee itu address-nya tenggilis, city-nya Surabaya. Kemudian di sini ada where SSN sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi maksud query ini adalah kita ingin mengupdate employee dengan address-nya tenggilis, city-nya Surabaya. Apa yang mau diupdate? Siapa
siapanya adalah SSN sama dengan 12345. Begitu. Nantinya SSN 12345 ini akan menghasilkan address yang baru, yaitu Tenggilis, city-nya Surabaya. Begitu juga dengan salary. Ya, misalkan saya pingin semua employee itu gajinya naik 0,1. Begitu, atau 10%. Misalkan setiap tahun kan kadang-kadang kan di sebuah perusahaan itu kan mengalami kenaikan gaji ya, mengikuti UMR. Misalkan UMR-nya sekarang naik 10%, semua karyawan ya. Maka kita tinggal query update employee set, yang mau dirubah apa? Salary. Terus apa? Value yang mau dirubah apa? Sama dengan salary ditambah 0,1 dikali salary. Misalkan 1 juta salary-nya ya, ditambah 0,1 kali 1 juta. Begitu, 100.000, berarti dia naik 1.100.000. Ini untuk update semua salary ya, karena di sini tidak ada where. Kalau ada where maka dia secara spesifik, misalkan saya aja yang naik gaji. Tapi kalau tidak ada where, ketika query update maka akan semua employee terkena. Begitu juga dengan delete teman-teman. Jadi di delete ini query-nya tetap sama ya, kayak di email yang NTS ya. Delete from employee where SSN in. Nah, teman-teman sudah saya ajarkan sebelumnya ya, kalau tidak salah ya. In itu dia itu kayak mendelete kumpulan data. Misalkan saya ingin delete SSN dengan 12345, 23456, 43434. Nah, jadi SSN yang bukan yang mengandung, yang SSN ada di dalam sini akan di delete. Misalkan di ini ada 3 data, 3 SSN. Maka yang akan di delete itu ya hanya 3 SSN ini, begitu. Kalau tanpa where maka semua akan di delete. Begitu ya. Untuk latihan ini ya silakan teman-teman coba sendiri ya teman-teman. Ya, saya akan menuliskan satu aja, misalkan menambahkan kategori baru di tabel kategori dengan data berikut. Kode kategorinya 06, namanya alat tulis. Begitu ya. Di sini saya ada kategori. Misalkan ya saya buat query di sini baru select all. Saya akan cek dulu saya. Nah, di sini ada 04, ini saya rubah 01 aja ya biar seragam, begitu. Nah, seperti ini saya apply finish. Nah, misalkan tadi ini ya menambahkan kategori baru, prosedurnya ya, berarti kan gini, insert into, nama tabelnya apa, kategori ya, kemudian di sini nama kolomnya apa, ini ya. Nah, ini nama kolomnya apa. Misalkan di sini saya mau kode kategori sama nama. Kemudian di sini ada values-nya apa. Misalkan kode kategorinya misalkan 06. Ini string ya, teman-teman. 06. Kemudian di sini namanya apa tadi ya? Alat tulis. Nah, seperti ini. Dan kita execute ya. Kemudian kita select all from kategori. Nah, dia otomatis akan menambahkan kode kategori dengan 06, namanya alat tulis. Begitu. Oke, saya cek record saya dulu ya. Oh, aman. Begitu, saya pakai OBS untuk merecord ini ya, teman-teman. Nah, ini silakan untuk nomor 2, 3, 4, 5 teman-teman coba ya. Silakan pause dulu. Video ini di pause, silakan kerjakan 2, 3, 4, 5. Jika ada pertanyaan atau bingung, silakan chat di hangout grup kita. Di pause ya. Nah, ini sedikit review mengenai metode biasa dan static method. Nah, jadi ini sudah saya jelaskan di pertemuannya minggu lalu ya. Intinya hampir mirip dengan slide kemarin ya. Jadi untuk perintah insert, update, delete nanti yang akan teman-teman bikin itu tetap ya, kita sebenarnya bisa pakai metode biasa maupun statik. Ini percuman perbedaan cara pemanggilannya aja.
Kalau misalkan contoh di sini adalah dia contoh metode biasa. Jadi kita membuat nama kelas, misalkan ada kelas mahasiswa, kemudian kita create objeknya instant, objeknya M1, M1 sama dengan new mahasiswa. Kemudian kita panggil dengan M1 ini dot hitung IPK. Kalau misalkan ada konstruktor yang berparameter ya tinggal diisikan saja di sini. Begitu. Kalau misalkan statik, ya ini masih metode biasa ya teman-teman. Nah, untuk static method itu sebenarnya itu kita tidak perlu menambahkan objeknya lagi M1. Cukup ini langsung teman-teman. Formatnya nama kelas dot nama metode. Misalkan langsung aja nama kelasnya mahasiswa dot hitung total jumlah mahasiswa. Kita tidak perlu lagi menuliskan M1 sama M2 objeknya. Kita tidak perlu lagi meng-create objeknya. Langsung panggil nama kelas dot metodenya apa, metode statiknya apa, begitu. Nah, untuk query insert delete update kita tetap pakai ya SQL command, SQL connection. Namun ketika teman-teman ingin mengexecute, bedanya cuma di sini aja teman-teman. Execute non query. Nanti kita akan buat execute non query ini untuk perintah insert, delete, and update. Bedanya itu. Oke. Nah, ini kita akan bikin langsung kita praktekkan di bukan workbench ya, di Visual Studio saya. Begitu. Kita akan praktekkan langsung ya. Oke, saya sekarang sudah membuka Visual Studio ya 2019. Bagi teman-temannya 2017 tolong disesuaikan aja. Maksud sesuaikan itu ya silahkan pakai 2017 aja teman-teman. Jika ada yang beda ya teman-teman silahkan cari kemiripannya begitu ya. Yang jelas ini sama kok 2019 sama 2017, bedanya sedikit ya teman-teman. Oke, jadi kan di PowerPoint itu tadi mulai coding ya, jadi kita coba coding tanpa PowerPoint begitu. Nah, untuk itu kita coba ke koneksi.js ya. Kita sekarang bikin untuk mengeksekusi query untuk yang DML. Berarti yang kemarin ini kan jalankan perintah query ya pakai execute reader. Nah, untuk yang ini, untuk yang DML kita tidak perlu lagi pakai MySQL data reader yang saya hapus ini ya. Cuman kita perlu publish static void, jalankan perintah DML. Kemudian di sini query string SQL ya, stringnya. Nah, kemudian di sini hampir mirip dengan yang ini, hampir mirip. Jadi kita buat kelas koneksinya dulu, bukan buat sih, panggil ya. Untuk kita membuat koneksi baru di sana. Kemudian kita coba sama teman-teman ke MySQL command ya, sama dengan new MySQL command SQL k.koneksi db yang kecil kalau di saya begitu. Kalau di teman-teman silakan ini kurang disesuaikan begitu ya. Kemudian di sini langsung teman-teman c.execute non query. Begitu, di sini langsung teman-teman. Ya. Begitu. Jadi kita panggil K, kemudian kita masukkan query-nya ini SQL DB-nya ini ke MySQL command beserta koneksinya, kemudian kita execute non query. Begitu. Jadi ini query akan dipanggil terus-menerus ketika teman-teman mengeksekusi perintah insert, update, dan delete. Begitu. Untuk materi ini kita belajar insert dan update dulu teman-teman. Oke, kemudian kita ingin merubah ya, untuk studi kasus video pembelajaran ini kita ingin mengubah kategori aja di tabel kategori. Kita akan fokus di tabel kategori begitu ya. Maka dari itu kita ke kategori CS dulu ya. Kita ke kategori CS, kemudian kita akan buat tambah data teman-teman. Public static void tambah datanya dulu ya teman-teman. Nah,
untuk tambah data ini kita akan menyisipkan parameter ini kategori. Jadi parameter dari metode tambah data itu adalah kelas kategori, gitu ya. Jadi parameter metode itu banyak ya teman-teman, bisa integer misalkan int x misalkan seperti ini bisa, atau string x gitu ya. Bisa juga tipe parameternya adalah kelas, begitu ya. Begini, oke. Nah, untuk itu kita buat query-nya ya. Teman-teman sudah belajar yang latihan tadi ya. Berarti kan insert into kategori, terus kemudian kolom yang ingin dimasukkan apa? Di sini kode kategori sama nama ya. Values-nya apa, teman-teman? Nah, values-nya di sini kode kategori, misalkan ini tipenya string ya, teman-teman, maka kita pakai petik 1, kemudian petik 2-nya untuk menyisipkan value. Semoga di Alpro-nya sudah diajarkan ya. Berarti di sini isinya kode kategori yang besar ya. Kemudian koma di sini. Kemudian di sini kita sama gini ya. Nama begini, teman-teman. Nah, tapi kadang-kadang nama kategori atau nama orang itu ada petik atasnya, teman-teman. Jadi ketika kita menginsertkan di aplikasi maupun di database itu akan mengakibatkan error, teman-teman, jika kita tidak menghandle petik atas. Misalkan ada namanya, misalkan orang-orang Arab ya, orang-orang ketimuran, orang-orang timur itu biasanya itu pakai apostrof, pakai tanda petik atas. Misalkan Al-Juhaini itu kan ada petik atasnya. Nah, itu kan hati-hati. Maka dari itu kita sisipkan di sini, teman-teman. Kita replace gini ya. Terus kemudian kita replace dengan misalkan ini. Dia kan gini sebenarnya. Replace petik atas misalkan kayak gini ya, teman-teman. Misalkan ada namanya apa ini? Misalkan ini. Nah, misalkan ini kan menimbulkan masalah, teman-teman, di kemudian hari. Gitu. Misalkan nama kode kategori atau nama kategorinya. Kalau kode sih jarang ya, teman-teman. Nama misalkan di sini. Nah, ini kita ganti dengan slash yang miring ke kanan ya. Slash kemudian petik atas begini. Nah, warnanya sedikit biru. Begitu. Oke ya, kemudian kita jalankan perintah ini. DML ini adalah tipenya statik ya, teman-teman. Jadi kita tidak perlu menginstance objek. Nah, begini. Ini kita sudah menginsertkan tambah data. Begitu. Kita belajar tambah data dulu ya, baru ubah data. Begitu. Nah, kemudian setelah kita buat query untuk tambah data, maka kita coba ke sini, teman-teman. Ke daftar kategori dulu. Nah, di sini kan saya belum menambahkan action ditambah ya. Jadi kalau teman-teman sudah nambahkan action, silakan di action klik ini di double klik aja di sini. Begitu. Oke, bagi yang belum. Double klik kemudian silakan coding seperti ini. Form tambah kategori FRM sama dengan new form tambah kategori. Kebetulan saya sudah coding sih ya, yang tambah ya. Khusus untuk membuka tambah. Begitu. Saya akan coding seperti ini ya. Jadi kita tuliskan dulu ya, kita tuliskan dulu form yang ingin kita tampilkan. Misalkan ketika saya buka daftar kategori ini, maka akan muncul ini kan, teman-teman, form tambah kategori. Maka akan muncul form ini kan. Nah, form tambah ini ya, ketika saya klik form daftar kategori ini. Maka dari itu ketika saya klik, maka form tambah kategori kan namanya. Kita buat FRM sama dengan new form kategori. Kemudian formnya ini ownernya siapa? Ownernya adalah daftar kategori, begitu ya. Kemudian di show, maka akan tampil formnya, begitu. Nah, kemudian ketika sudah tampil formnya ini, ya silakan teman-teman setting dulu ya nama-nama dari teks-teksnya ini. Misalkan
namanya ini sudah saya setting menjadi di sini design name ya, text box kode kategori. Ingat ya, harus diganti teman-teman. Kemudian di sini namanya adalah text box nama kategori. Di sini text box nama kategori. Begitu. Kemudian kita akan bikin event di simpan ini. Ya. Disimpan berarti teman-teman klik yang event, kemudian yang klik ini, yang action klik ini. Klik. Nah, kita akan melakukan codingan di sini. Begitu. Nah, setiap kita ingin mengakses query database itu pastikan try catch dulu ya, teman-teman. Try. Kemudian di sini ada catch, jangan lupa. Ada exception X seperti ini. Begitu. Kemudian saya buka kategori kategori enggak ada ya kategori ya. Kategori, oh dia belum diimport, berarti kita harus importkan dulu. Nah, silakan ya teman-teman, ketika teman-teman ketik kategori langsung di skip aja, kemudian K. Begitu. Nah, ini kita harus import dulu using jual beli lib ini ya, karena di form tambah kategori saya belum saya importkan using lib ini. Jadi form tambah kategorinya protes. Tuh, kategori ini siapa? Mau diimport saya nggak kenal gitu. Saya lanjutkan ya. Yuk, kategori. Nah, di sini kan kita kan kemarin kan sudah menambahkan konstruktor yang berparameter ya. Ini ya, kategori. Nah, ini kategori isinya adalah string kode kategori sama nama. Nah, ini akan diisi ya teman-teman, ini akan diisi ini kode kategori dan nama kategori. Kode kategori ini namanya text box kode kategori, ininya namanya text box nama kategori. Jadi saya double klik atasnya ya, kemudian saya ambil value dari text box itu, text box kode kategori dot text ya, kemudian text box nama kategori dot text begini. Oke, kemudian saya ingin manggil metode statik. Nah, jadi kalau manggil metode statik langsung nama kelasnya teman-teman, kategori dot tambah data K, karena tambah data ini adalah tipenya parameternya kelas kategori, maka kita perlu menambahkan disimpan ini ya, itu adalah K begitu. Oke, kemudian jika sukses maka message box.show, misalkan di sini data telah berhasil disimpan seperti ini ya, kemudian judulnya info. Jika gagal, catch ini selalu ya, jika dia gagal, mengalami kegagalan, maka langsung dilempar di message. Misalkan di sini telah terjadi kesalahan gitu aja ya, telah terjadi kesalahan. Kemudian pesannya apa? Pesannya ya di sini plus x dot message yang kesalahan ini. Nah, ini teman-teman sudah membuat button kliknya begitu. Oke, kemudian mari kita coba ya teman-teman. Oke, ini saya start. Oh, tadi belum saya build ya. Oh ya teman-teman, lupa. Jadi setiap saya stop dulu ya. Jadi setiap penambahan, setiap perubahan yang ada di kategori maupun koneksi maupun yang pokoknya yang ada di jual beli lib ini harus di rebuild lagi, kemudian kita start. Pastikan gitu ya selalu kalau ada perubahan-perubahan di sana. Master kategori. Nah, kemudian di sini saya tambah, tadi kan sudah ada action ya. Nah, kemudian di sini misalkan 07 ya, nama kategorinya misalkan jajanan pasar. Kemudian saya simpan, semoga error. Nah, data telah berhasil disimpan. Kemudian saya keluar. Nah,
Di sini itu belum terreload ya teman-teman, belum terreload. Jadi kalau kita cek di Workbench dulu ya, kita cek di Workbench itu mana ya Workbench saya, oh ini. Nah ini, select all from kategori, harusnya sudah ada. Oh ternyata sudah ada. Nah untuk itu ya, untuk itu kita harus menambahkan sebuah action ketika kita keluar dari mana ya, ketika kita keluar dari keluar ini, harusnya ini sudah diupdate kembali. Oke, untuk itu pada bagian sini kita coba pindah ke tambah kategori ya teman-teman. Nah jadi di sini kan kita sudah berhasil simpan, kemudian kita coba ketika kita klik keluar ya, ini teman-teman double klik aja, itu maka grid view yang tadi ya, yang di daftar kategori ini itu akan terupdate. Jadi kita perlu menambahkan di button keluar klik ini ya, yang tadi ya tambah kategori ini, teman-teman klik, double klik, kemudian silakan tambahkan di sini. Oh ya sebelum itu teman-teman, di sini kan pasti ya, pasti di daftar kategori teman-teman itu di sini tipenya private ya. Kalau di form daftar kategori load, jadi ini dirubah dulu dari private menjadi public. Sebelumnya sudah saya ganti public sih, tapi kalau teman-teman belum, pasti belum deh. Saya jamin 99% itu masih private di sininya. Loadnya pasti private. Silakan ganti ke public dulu teman-teman, agar bisa diakses oleh si tambah kategori ini. Karena kan kalau private itu kan berarti dia dijaga dari dalam gitu. Soalnya untuk mengupdate itu perlu mengambil loadnya. Berarti di sini form daftar kategori, saya singkat aja FDK sama dengan form. Di sini ya, form daftar kategori this.owner. Nah, kemudian di sini kita tuliskan fdk.form. Nah ini maksudnya teman, kita mengakses loadnya, body loadnya, daftar kategori load ini, begitu. Oke, kita button keluar ini tergantung namanya teman-teman ya. Button keluar ini ya, button keluar kemudian this.close. Oh ya, disclaimer ya, kalau tidak salah button keluar klik ini ada di terakhir slide ya, di akhir-akhir slide ya kalau tidak salah ya. Tapi kalau di video ini saya langsung coding di tengah-tengah perjalanan gitu ya. Oke, kita coba dulu sekarang. Kita tinggal klik start ya. Tadi kan ketika saya tambah belum ke-update ya teman-teman. Kategori, kemudian saya tambah misalkan 08 ya, jajanan mall misalkan ya, jajanan mall. Saya simpan, data berhasil disimpan. Nah ini kan belum keganti ya teman-teman. Ketika saya klik keluar harusnya dia ke reload. Nah jajanan mall, begitu, sudah ke reload ya. Jadi ini intinya ketika keluar dia memanggil form daftar kategori loadnya untuk diupdate, begitu. Oke. Nah kita sudah berhasil tambah, kemudian sekarang kita ke ubah ya teman-teman. Nah jadi kan ubahnya kan awalnya di sini itu, silakan teman-teman hapus aja yang ubah di sininya ya. Saya klik ubah ya, saya delete ya. Kemudian cuman ada tambah hapus keluar, ini saya ganti ke sini. Nah nanti rencananya untuk ubah itu saya akan membuatnya di dalam grid view teman-teman, jadi tidak di tombol bawah, begitu. Untuk itu kita akan mengcoding di bagian sini ya teman-teman, bagian loadnya sini, double klik aja ya, bagian loadnya sini. Ketika baca data ini kan ketika dia terisi defaultnya, maka kan masuk sini ya, kon lebih besar dari 0 jika list kategorinya terisi data.
Kemudian di sini kita cek dulu if ya, if data grid view kategori dot column count ini ya, itu dia adalah kurang dari 3. Jadi ini untuk mengecek jika memang kolom baris di grid view-nya itu ya 3, sudah 3, maka itu sudah di-create tombol aksi atau tombol ubah. Nah, jika belum ya, jika belum maka kita perlu buat tombol aksi gitu. Jadi data grid view button call, nah ini column kita singkat bcall sama dengan new data grid view button column ini ya. Nah, kemudian kita buat header text-nya sama dengan misalkan aksi, kemudian bcall dot text dulu ya, text sama dengan misalkan ubah ini ya, terus bcall dot name, kita harus kasih name ya, misalkan di sini button ubah gitu ya. Terus kemudian kita use column text for button ya, kita gunakan atribut-atribut yang kita tulis, data grid view kategori dot columns dot add, kita add semuanya yang bcall gitu. Jadi kita akan add satu kolom teman-teman, satu kolom di grid view-nya begitu. Tadi kan nggak ada, sekarang ada begitu. Kita praktekkan saja. Langsung saya start. Nah, jadi di sini ada tombol baru, button baru yang namanya ubah. Tapi ini perlu kita tambahkan sebuah event di sini ya teman-teman. Ini saya klik juga nggak ada apa-apa gitu. Maka dari itu kita akan tambahkan sebuah action di sini teman-teman. Oke, kita kembali ke codingan ya. Jadi di sini untuk menambahkan action ubahnya itu teman-teman ya. Maka sebelum menambahkan kita buat dulu function dulu ya. Ketika kita klik ubah itu maka dia akan tampil form ubahnya beserta datanya begitu, form ubahnya beserta datanya. Maka kita akan perlu mengambil ya, membuat sebuah query dulu di kategori .cs ini ya. Jadi di sini public static, kita pakai static terus ya teman-teman. Tipenya kategori, namanya ambil data by code, string code gini ya. Jadi ketika kita klik, apa ini salah ya? Oh ya, ini harus di stop debugging dulu ya. Nah, oh ya, ini error karena belum ada returnnya begitu. Kita buat dulu teman-teman, string SQL sama dengan select all from kategori ya, where kode kategori sama dengan plus code gini ya. Oke, terus kemudian di sini kita read. Kalau read kan kita pakai data reader ya teman-teman, MySQL data reader, masa belum itu ya, hasil coba ya, hasil sama dengan koneksi dot jalankan perintah query. Kalau select pakai query ya teman-teman begitu. Ternyata nggak error. Oke, kemudian if hasil dot read, jika dia isinya ada ya maka kita masukkan saja begitu, new kategori hasil dot get value, langsung aja ya teman-teman, get value 0 dot to string ya, hasil dot get value 1 dot to string. Jadi ini untuk menambahkan get value 0 itu adalah
kode kategori di Workbench itu ya kan ada kode kategori nama. 0 itu kode kategori, 1 itu adalah namanya. Kita masukkan ke dalam default, bukan default ya, konstruktor yang berparameter. Begitu. Kemudian kita return K di sini ya. Karena di sini adalah return metodenya adalah ambil data bytecode. Kemudian jika tidak ada maka return 0 aja langsung di sini. Begitu. Nah, otomatis dia nggak error. Nah, jadi ini untuk fungsi ketika teman-teman klik button ubah tadi, maka dia langsung akses query ini. Begitu ya, teman-teman. Oke. Nah, maksudnya yang di sini tadi ya, teman-teman, di daftar kategori. Nah, di sini kan tadi kan ada aksi ya, ubah. Nah, untuk itu, untuk menambahkan aksi event ubah, kita ke sini ya, teman-teman. Ke petir ini ya, event. Kemudian kita ke diklik dulu ini ya, teman-teman. Data grid view-nya diklik. Kemudian kita ke cell content klik ini. Diklik, double klik. Nah, kemudian kita akan coding di sini. Begitu. Oke. Nah, codingnya itu kan berarti kan kita ngambil nilai dari kolomnya itu. Yang diambil adalah kolom kode kategori kan. Ya. Tadi kan kita sudah siapkan database-nya ambil data bytecode yang ini ya. Berarti kan parameternya di sini kan string code, maka kita harus mengambil dari data ini ya, grid view-nya ini kode kategorinya. Makanya kita di cell content ini data grid view. Oke, untuk itu cara codingnya teman-teman perhatikan ya. String pcode misalkan ya, data grid view kategori ini ya, dot current row ya. Berarti kan row yang sekarang, terus kemudian selnya yang mau diambil apa? Kode kategori. Dot value dot to string. To string ini untuk menghandle ketika nilainya empty ya, biar nggak error ya. Ketika dia nilainya 0, maka otomatis dia tidak akan mengakibatkan error di sini, error program. Nah, kita ambil. Misalkan diklik, oh grid pertama itu ternyata kode kategorinya adalah alat tulis. Kode kategori itu berarti 0102 ya. Ini ya. Perumpamaannya, begitu 0102. Oke, terus kemudian kita ambil ya kategori K sama dengan kategori dot ambil data bytecode ini, teman-teman. Kita ambil ya, kita ambil pcode, kita ambil nilainya, kita ambil query-nya di sini. Ambil data bytecode ini kan query, select all string code, ambil data bytecode, parameternya string code, kemudian dijadikan di where. Sama halnya ketika teman-teman coba di Workbench ya, select all from kategori where kode kategori sama dengan 01 atau 02 begitu ya. Terus saya masuk kemana tadi ya, ubah ya, masih daftar pegawai ini ya, data cell content klik. Nah, saya balik ke sini lagi ya. Oke, terus kemudian jika ada isinya maka kita perlu memanggil form ubah kategori kan, rencananya kan FUK misalkan. Oh, jangan terlalu frontal ya, biar bisa dengan new form ubah kategori, maksudnya kan singkatan ya FUK begitu. Nanti ada yang salah paham. Ownernya ini dia adalah dia form owner ubah ini adalah daftar kategori begitu ya, FRM. Nah, baru kita isikan. Jadi kan rencananya kan ketika diklik ubah di sini maka akan membuka form ubah kategori ini ya, teman-teman. Kemudian otomatis langsung terisikan di sini kode kategori, nama kategorinya. Begitu ya. Maka dari itu kita isi. Ini namanya apa ya ininya? Text box kode kategori ini ya. Nah, ini saya copy aja nih ya biar nggak salah ya. Copy, kemudian di sini. Nah,
.text sama dengan k dot kode kategori ini ya. Terus untuk namanya textbox nama kategori ini ya, .text sama dengan k dot nama. Nah ini gitu. Oke, kemudian kita show. Oke, nah jika dia empty ya, maka tulis saja message box .show terdapat kesalahan gitu aja ya, kesalahan. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, nah kemudian ketika tampil ke ubah ini pasti sekarang ke ubah kategori ya, ubah kategori tampil dan terisikan secara default. Misalkan saya klik 01 alat tulis, maka ketika saya ubah jadi alat makan, kita klik ubah di sini ya. Nah, saya klik ubah, double klik ya, maka kita perlu mengakses query dari ubah. Oh ya, kita belum buat ubah ya. Nah, maka dari itu di sini kita buat query untuk ubah dulu ya teman-teman. Public static void ubah data, sama kayak tambah sini ya. Nah, cuman ubah ini kan dia kan query-nya beda ya teman-teman. String SQL sama dengan misalkan sini update kategori ini ya, set nama sama dengan plus k dot nama ini ya. Pasti kan ada where-nya kan, where-nya yang dicari itu kita where berdasarkan kode kategorinya aja ya teman-teman, sama dengan plus k dot kode kategori gitu. Nah seperti ini kan. Kemudian kita jalankan sama koneksi dot jalankan perintah DML SQL, hampir mirip dengan ini, cuman beda query-nya ya, query-nya gitu. Oke ya, kemudian saya lanjut ke ubah kategori ini ya. Tadi kan sudah saya klik button ubah klik ini ya, di sini ya, ubah kategori di sini ya. Terus saya klik double klik ubah ini ya, kan muncul di sini. Nah, maka dari itu kita try catch seperti biasa, catch exception X seperti ini. Dan kita ciptakan hampir mirip dengan tadi kategori. Oh ya, escape ya, saya escape kan. Ini ternyata belum diimport saya using lib-nya. Nah ini, nah ini jual beli lib sama dengan new kategori. Kita isikan ini ya teman-teman, parameternya dengan ini ya, namanya ya. Kalau saya textbox kode kategori sama textbox nama kategori. Klik ya, ubah load ya, tapi nggak apa-apa deh. Saya lanjutkan di button ubah klik ya, bukan load ya. Kode kategori berarti textbox kode kategori .text, textbox nama kategori .text. Ini ya, hampir mirip dengan tadi, kategori ubah data k. Oke, kemudian jika sukses message box show data telah berhasil diubah. Info, jika gagal ya, message box show terdapat kesalahan data, misalkan di sini kesalahan ini ya. Nah ini teman-teman. Oke, oh ya, kemudian pesannya kalau misalkan ada yang salah query itu kan bisa tampil nanti di sini gitu ya. Jadi teman-teman ketika error itu silakan chat di grup hangout beserta errornya yang ada di bawah begitu ya, merah-merahnya. Oke, nah kemudian oh ya, jangan lupa lagi ya teman-teman, jadi ubah kategori kan juga ada keluar ya, sekalian di coding aja ya teman-teman. Ini di coding keluarnya itu sama dengan keluar yang ada di ubah tambah pegawai ini ya. Sorry, bukan tambah pegawai ya,
tadi tambah kategori sini, disimpan ini ya, di keluar, sorry, yang keluar di keluar klik ini ya, kopikan aja teman-teman, simple estate P. Tapi pastikan ini namanya button keluar ya teman-teman ya. Di form ubah mana, ubah kategori ini pastikan keluarnya ini namanya button keluar ini ya, di design name-nya button keluar ini ya, pastikan sama, harus sama, baru bisa di copy paste button keluarnya, agar ketika berhasil query dan keluar maka langsung reload grid view-nya begitu. Oke. Oh ya, ini kosonginya belum saya coding ya di sini ya, kosongnya saya coding aja ya. Berarti text box kode kategori dot text sama dengan ini untuk yang kosong nih, ini untuk yang kosong. Terus text box untuk yang ini ya, itu yang kosong ini ya, saya double klik text box nama kategori dot text sama dengan, terus kemudian text box kode kategori dot focus, saya fokuskan ke ubah. Terus tadi yang tambah juga belum ya, tambah kategori, kosonginya juga belum, berarti text box kode kategori dot text sama dengan text box nama kategori dot text box dot kode kategori aja, kode kategori dot focus. Nah seperti ini. Oke, kita sudah coding, simpan ya, kosongi sama keluar begitu ya. Nah maka dari itu kita coba dulu ya teman-teman, kita coba dulu. Start. Oh iya, saya belum rebuild tadi ya, lupa teman-teman, harus di rebuild dulu ya. Saya close lagi, harus di rebuild dulu jual belinya. Tadi kan kita menambahkan ubah data kan di jual beli lead, kemudian kita bisa start yang project DB nya. Oke, master kategori. Nah tadi, nah ini ubahnya ini sudah ada. Kemudian ketika saya klik ini, maka kan akan ke mana tadi ya, daftar kategori ini ya. Saya klik sel, klik di sini ya, sel klik ya, di sini ya, di bawah sini ya. Nah di konten sel, konten klik ya, maka dia akan ngambil query, ambil data by code. Kodenya ini berdasarkan ketika saya klik ini ubah ini, maka dia akan mengambil cells yang isinya kode kategori. Kode kategori misalkan sekarang posisinya di 03 ya, maka ketika saya ubah maka picode-nya ini adalah 03 begitu. Berarti ambil data by code-nya 03. Kita jalankan query ambil by data by code ini ya. Nah 03 begitu. Oke, kemudian saya ubah misalkan. Nah otomatis akan tampil form ubah kategori beserta isinya teman-teman. Isinya itu ada di, nah ini ambil data bytecode kan, dia kan sudah menyisipkan objek K ini dengan get value 0 ini kode kategori, 1 ini nama kategori. Oke, kemudian di sini tadi kan diambil di mana, daftar kategori di sini ya, di sel content klik. Nah kemudian kita ubah form ubah kategorinya, kita open, kita show, diisikanlah text box kode kategorinya dot text sama dengan k dot kode kategori. Oh susah ya ngomongnya ini ya. Nah k ini dari kategori ini begitu, k dot nama ya, berarti dari k ini ambil datanya, kemudian di show hasilnya yang ini. Kemudian saya ganti misalnya jajanan pasar baru, kemudian saya klik ubah. Nah
data telah berhasil diubah. Ketika saya keluar, harusnya di sini jajanan pasar jadi jajanan pasar baru. Saya keluar ya. Nah, jajanan pasar baru. Begitu. Oke. Saya cari nama pasar. Nah, ini. Ada 2. Begitu. Oke. Misalkan kata jajanan pasar, jajanan ibu misalkan. Ubah. Saya keluar. Nah, otomatis ganti. Jajanan ibu. Pasar sudah tidak ada lagi kan, ibu. Nah, begitu teman-teman. Oke. Sekian dari saya ya teman-teman. Untuk codingan aplikasinya saya akan buka ke PowerPoint-nya lagi ya. Kita sudah sampai mana tadi ya, sini ya. Oke, sekarang ada tugas ya. Tugasnya adalah selesaikan project tahap 2. Begitu. Jadi teman-teman silakan fokus di tahap 2. Untuk tahap satunya dikumpulkan tanggal 21 ya, kalau tidak salah ya. Tanggal 21 itu teman-teman sudah harus membuat form login, form register. Banyak yang tanya saya, Pak, form loginnya apakah dengan query-nya? Tidak teman-teman, itu hanya desain formnya aja. Desain form login dan register. Formnya aja, bukan modulnya. Modulnya, query-querynya, login sama register itu dikumpulkan di tahap 2. Begitu ya, jadi hanya desainnya aja. Untuk codingannya, untuk modulnya, saya anggap modul ya, untuk execute-nya itu di milestone tahap 2. Oke. Nah, jika ada pertanyaan mengenai project, silakan langsung kontak di Google Hangout Group. Begitu. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih untuk mahasiswa Ubaya yang sudah menyimak video pembelajaran ini. Jika selain mahasiswa Ubaya, ya silakan. Semoga enjoy dengan video pembelajaran ini. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga tetap sehat selalu.